Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Rumpin News yang selalu setia mengikuti berita terkini? Baiklah, dalam kesempatan kali ini, Rumpin News akan membahas tentang perubahan peraturan tentang jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilik. Regulasi terbaru ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Dalam kesempatan ini, Rumpin News akan khusus membahas tentang jabatan fungsional penilik. Untuk jabatan fungsional yang lain akan dibahas secara terpisah. Sebelum membahas inti dari peraturan ini, terutama tentang jabatan fungsional penilik, sungguh sangat mulia jika Baraya Rumpin News menyempatkan diri untuk berkenan mengklik tombol subscribe, like, dan membagikan video ini kepada para penilik di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Terdiri dari 10 bab, 32 pasal, dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2026 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Diundangkan tanggal 19 Mei 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selamat menyimak penjelasannya. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat 12 menyatakan, jabatan fungsional penilik, yang selanjutnya disebut JF penilik, adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pembelajaran pada satuan pendidikan non-formal. Pada ayat ke-16 dinyatakan, pejabat fungsional penilik yang selanjutnya disebut penilik adalah PNS yang menduduki JF penilik pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada satuan pendidikan non-formal. Pasal 2. Dalam peraturan ini menyebutkan, jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan terdiri atas A. JF Guru, B. JF Pamong Belajar, C. JF Pengawas Sekolah, dan D. JF Penilik. Bab 2. Kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi atau rumpun jabatan, kategori, dan jenjang. Bagian ke-1. Kedudukan dan tanggung jawab. Pasal 4, ayat 4. Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada satuan pendidikan non-formal pada instansi pemerintah. Ayat 5. Guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang pendidik. Bagian kedua, klasifikasi perumpun jabatan, kategori, dan jenjang. Pasal 5, ayat 2. JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik termasuk dalam klasifikasi perumpun pendidikan lainnya. Pasal 6. Jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Pasal 7, ayat 4. Jenjang JF Penilik terdiri atas A. Penilik ahli muda, B. Penilik ahli madya, dan C. Penilik ahli utama. Pasal 8. Jenjang pangkat JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 3. Tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan. Bagian ke-1. Tugas jabatan. Pasal 9. Ayat 4. Tugas JF Penilik melaksanakan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Bagian kedua, ruang lingkup kegiatan. Pasal 10, ayat 4. Tugas JF Penilik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4, dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup meliputi kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan non-formal pada setiap jenjang jabatan, yaitu
A. Penilik ahli muda melakukan pemantauan dan penilaian berdasarkan instrumen yang ditetapkan serta memberikan pembinaan secara direktif. B. Penilik ahli madya melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan penilaian, evaluasi pemantauan dan penilaian, serta memberikan pembinaan secara direktif dan non-direktif. Dan C. Penilik ahli utama melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan penilaian yang inovatif, menyusun program strategis dan rekomendasi tindak lanjut pemantauan dan penilaian, serta memberikan pembinaan secara direktif, non-direktif, dan klinis. Ayat 5. Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4, guru, pamong belajar, pengawas sekolah dan penilik dapat diberikan tugas lainnya. Ayat 6. Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Ayat 7. Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 4. Kebutuhan PNS dalam jabatan. Pasal 11, ayat 1. Penetapan kebutuhan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut. Bagian D. JF penilik. 1. Jumlah satuan pendidikan nonformal. 2. Jumlah kepala satuan pendidik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal. Dan 3. Kondisi geografis. Ayat 2. Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat menetapkan indikator lain terkait layanan pendidikan. Ayat 3. Pedoman penghitungan kebutuhan JF guru, JF pamong belajar, JF pengawas sekolah, dan JF penilik ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ayat 4. Pengangkatan dalam JF guru, JF pamong belajar, JF pengawas sekolah, dan JF penilik tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan. Bab 5. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan. Bagian ke-1, pengangkatan. Pasal 12, ayat 2. Khusus JF pengawas dan JF penilik tidak berlaku sistem pengangkatan pertama, harus melalui B. Perpindahan dari jabatan lain, dan C. Promosi. Bagian kedua, persyaratan pengangkatan. Pasal 14, ayat 1. Pengangkatan dalam JF guru, JF pamong belajar, JF pengawas sekolah, dan JF penilik melalui perpindahan dari jabatan lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf B, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus PNS. B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah. 1. S1 strata 1 atau S1 strata 1 terapan bagi. D. JF penilik ahli muda sampai dengan ahli madya. Dan 2. S2 strata 2 bagi. B. JF penilik ahli utama. Baraya Rumpin News di mana saja berada, dikarenakan materi yang harus dibahas masih begitu banyak, maka Rumpin News membagi dua bagian pembahasan. Untuk pembahasan pertama, mulai dari bab 1 sampai dengan awal bab 5. Dalam pembahasan kedua, nanti akan dibahas mulai lanjutan bab 5 sampai dengan bab 10. Sampai jumpa di lanjutan pembahasan bagian kedua.